Semuanya terjadi saat gerhana ajaib. Wu Shifu putus asa. Rahasia yang dia jaga dalam bahaya. Kami memalukan, Guru. Kungfu kami sangat tidak layak. Kalian masih harus banyak belajar. Nilai yang dijaga para leluhur menjadi apa? Keberanian, kejujuran, kesetiaan. Seseorang yang tidak dikenal memaksa sang guru untuk menjual sekolahnya. Seseorang ingin menguasai wilayah tempat sekolah itu berada. Ketamakan sudah menghancurkan segalanya. Sekolah itu bagian hidupnya dan para muridnya seperti anaknya sendiri. Tanpa seorang pun keluarga, dia tidak bisa mewariskan apapun. Termasuk semua tanggung jawab yang dia bawa. Kemana dia harus percayakan rahasia besarnya? Bagaimana kalau tidak ada yang melindungi gua suci saat terjadi gerhana ajaib lagi? Sendirian, dia sudah putus asa. Dan saat itulah kami bertemu. Dia memberiku nama. Dalam bahasa Mandarin artinya terbang ke langit. Namaku Fei. Ayah angkatku Wu Shifu. Dia yang mengajariku nilai-nilai kungfu dan menjadikanku pelindung yang baru. Tapi mereka masih mencoba mengejar kami. Saat mereka menyingkirkan ayah angkatku, mereka hancurkan sekolahnya. Lalu, mereka juga mengambil gelangnya. Sekarang hanya aku yang tersisa untuk menjaga rahasia gua suci pada gerhana ajaib berikutnya. Di sini aku ada sedikit kendala. Kenapa ya? Aku tidak merasa kaget sama sekali. Tolong jaga tempat untukku di sebelah dia. Aku akan segera ke sana secepatnya. Tapi kau belum tahu? Aku kira kau tahu. Apa? Aku belum tahu. Apa? Adrian pergi ke Shanghai. Hah? Aku yakin kau pasti keliru. Aku selalu tahu kabar Adrian. 5 nama gelarnya dan nama-nama tambahan lainnya. Jadwal tahunannya, bahkan ukuran sepatunya. Segala sesuatu tentang dia, aku pasti tahu. Sepertinya dia juga tidak tahu. Dia bilang ke Nino kalau pembukaan toko ayahnya di Shanghai tiba-tiba saja dipercepat. Shanghai? Kau adalah lumba-lumba melompati ombak di samudera yang tenang. Pembukaan toko ini penting bagi masa depan keluarga Agreste, Adrian. Membuka toko itu lebih cepat akan lebih baik. Nanti akan ada waktu lain untuk bermain. Ayah benar. Lagi pula, aku senang bisa menghabiskan waktu denganmu, Ayah. Ayah juga senang. Tapi sebelumnya, ayah akan masih harus mengurus sesuatu. Apa kau sudah memastikan semuanya, Natalie? Semua syarat yang dibutuhkan untuk gerhana ajaib besok sudah sesuai rencana. Kumohon Tuan, pikirkan. Prodigius ditinggal untuk membantu Miraculous untuk tujuan baik. Alasan itu diamankan di Gua Suci karena terlalu kuat, terlalu berbahaya. Benar, Nduru. Miraculous milik Ladybug dan Cat Noir sudah lama membuatku terkekang. Aku tak akan melewatkan kesempatan mengalahkan mereka dengan kekuatan ini. Yang aku mulai 15 tahun lalu akan aku selesaikan besok. Akhirnya. Ibu! Kirimannya tidak akan sampai tepat waktu. Pasti bisa, karena aku akan menyerahkannya langsung ke Paman Weng. Maksudku, ini adalah waktu yang tepat untuk mengunjungi pamanku. Karena pamanku adalah keluarga. Dan aku berusaha untuk lebih dekat ke Edri. Maksudku, pamanku sejak lama. Dan Edri, maksudku, paman selalu menghindariku. Dan tanpa Edri, maksudku, pamanku, tanpa keluarga. Dan aku kesepian. Marinette maksudnya? Kau ingin ke Shanghai? Ayah dan ibumu sudah menunggu lama untuk ini. Kami selalu mengira suatu hari kau akan pergi ke negara leluhurmu untuk mengenal keluarga Tiongkokmu. Kami sudah menyisihkan uang sejak kau lahir. Cukup untuk keluarga kita pergi. Kami hanya menunggu kau memintanya.
menunggu kau siap. Tapi ini mendadak sekali. Kita tidak bisa menutup toko sekarang. Kalau kau ingin memberikan hadiahnya secara langsung, Kau harus pergi sendiri. Kalian orang terbaik di seluruh dunia. Bertemu denganmu lagi di sini, aku merasa senang. Akhirnya kau datang ke sini. Ya, aku juga. Dengan begini Paman dapat hadiahnya tepat waktu. Kedatanganmu hadiah buat Paman, Marinette. Ibumu bilang kau ingin mengenal keluargamu, dan itu membuat Paman merasa senang. Pekan ini banyak tamu yang sudah pesan di restoran, tapi Paman batalkan. Paman menutup restoran untuk pertama kalinya sejak ibumu pindah ke Perancis. Paman tidak perlu repot-repot. Tidak masalah, keluarga yang utama. Bicara Paman sudah lancar sejak terakhir ke Paris. Paman banyak belajar agar Paman bisa bicara denganmu. Sekarang Paman bisa bercerita tentang keluargamu dan menunjukkan foto-foto keluarga. Nanti Paman ajak berkeliling Shanghai dan belajar lagu tradisional keluarga Cheng. Keluarga Cheng punya lagu tradisional? Distrik Ban, bagus sekali, Ayah. Ayah pernah jalan-jalan di Shanghai selain kerja? Tentu saja pernah. Pasti ada tempat yang bisa Ayah tunjukkan. Pasti seru melihatnya bersama-sama. Oh, benar juga. Tapi sebelum itu, Ayah harus mengurus sesuatu untuk malam pembukaan besok. Kalau begitu, aku di hotel saja menunggu Ayah. Jangan begitu. Pergilah jalan-jalan di hari yang cerah ini. Ayah akan menyusulmu siang nanti. Jadi, kakek buyutmu lah yang merancang busana untuk penampil opera Beijing. Ya, Bastille, aku bangga memperkenalkan keponakanku Marinette kepadamu. Senang berkenalan denganmu, Bastille. Bastille sudah seperti keluarga. Lihat, jadi dia sudah ada bersama kakek Yan dan nenek Mei Cheng dan Xiabing, ibumu. Xiabing? Ya, dia berganti nama Sabine saat pindah ke Perancis. Wow, aku tidak pernah melihat foto ibu yang ini. Bahan ajaib, bahan ajaib. Ya, Bastille, aku masih ingat. Kau masih ingat seni memasak Paman? Oh, iya. Paman selalu memakai apapun yang diberikan sang takdir. Hari ini takdir membawa dirimu, Marinette. Tapi aku tidak membawa bahan apapun. Aku tahu. Aku bisa jalan-jalan dan menunggu takdir membawa Edri. Maksudku, bahan ajaib. Kau tidak takut tersesat? Kau bahkan tidak bisa bahasa Mandarin. Tidak akan. Aku bawa ponselku, ada GPS-nya dan aplikasi penerjemah. Baiklah, tapi jangan jauh-jauh. Kau bisa temukan apapun di sekitar sini. Paman yakin makan malam kita pasti akan sangat spesial. Kau mau jadikan Adrian sup? Tentu saja tidak, Tiki. Kita akan berkeliling mencari bahan ajaib. Dan sebisa mungkin kita menyempatkan diri untuk menyapa Adrian. Maksudmu ni hao? Kau bisa bahasa Mandarin? Tentu. Wami bisa semua bahasa. Oh ya, itu masuk akal. Karena siapa yang tahu siapa pemilikmu selanjutnya. Bagaimana kau akan temukan Adrian? Lihat, caranya mudah. Kita di sini, dia di sana. Kita tinggal ikuti saja peta ini. Ini pasti akan sangat mudah. Hei, apa kau? Adrian agresi model terkenal? 我能给你拍张照片吗？ Tidak apa-apa, aku tidak keberatan. 这真是莫大的荣幸和乐趣啊！ Senyum. Aku ingin melihat orang selayaknya mereka. Membayangkan mereka adalah kisah, kesenangan terkecil mereka, kegembiraan, kekecewaan, kesuksesan. Begitulah yang ayah angkatku ingin aku melihatnya. Untuk menjadi pelindung seperti yang dia inginkan, aku harus lupakan diriku yang sebenarnya. Aku harus dapatkan kuncinya bagaimanapun caranya. Untuk itu, aku butuh uang. Dan ada orang yang tahu tentang kenyataan yang dialami oleh ayah angkatku. Tapi aku harus membayarnya.
Ayah, sudah selesai? Oh, iya, baiklah, aku mengerti. Nanti? Ya, tentu. Terserah ayah. Sampai jumpa, ayah. Ayahmu tidak akan pernah berubah. Kau bisa saja berharap pada kelembutan keju, tapi pada manusia, bukan sesuatu yang bagus saat lapar. Aku tahu yang kau butuhkan, Plek. Ingat Wang Shifu, Paman Marinette? Restoran 1000 rasa miliknya ada di kota ini. Aku ingin pergi ke suatu tempat. Bolehkah? Maaf. Adrian! 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 哎，你停下！ Oh tidak, gadis malang itu butuh bantuan. Ya ampun. Tiki, ubah aku. Tiki? Tiki? Marinette ada di Shanghai? Suatu kebetulan yang luar biasa. Atau takdir. Cinta itu indah. Cinta. Tidak, Marinette hanya teman. Oh, mungkin kita bisa beri dia kejutan. Apa boleh kami menunggu dia di sini? Tentu, sangat boleh. Kau bisa membantuku menyiapkan makanan kalau mau. 这亲切，莫的这种幸福乐趣，文叔叔。 Aku kehilangan Miraculousku, Kogatamaku, dan Tiki. Tanpa ponselku untuk mencari arah atau menerjemahkan bahasaku, aku tidak bisa pulang ke Paman Weng atau bicara bahasa Mandarin untuk minta bantuan. Aku menyerah menemukan barang-barangku. Sekarang aku hanya berusaha mencari jalan pulang ke restoran Paman Weng untuk minta bantuan. Tapi aku benar-benar tersesat. 那就是她，就是刚才的那个小姑娘。小姑娘，回来！我们找到了你的项链。 Maaf. Tahu orang yang mengejar mereka tadi? Sekarang mereka mengejarku. Aku rasa kau juga tidak mengerti bahasaku. 是她，是她，小偷！ Ya, aku mengerti. Ikuti aku. Kita sudah aman. Ada apa? Aku senang sekali akhirnya ada orang yang mengerti bahasaku. Di sini semuanya ramah, tapi sulit sekali menjelaskan situasi kepada mereka. Aku yakin bisa membantu. Katakan apa yang terjadi. Seseorang mencuri barang-barangku, tasku, ponselku, antingku. Sudah kau temukan? Apa? Ini? Bukan. Ada seorang nenek yang memberikannya padaku. Kalau yang punyamu, apa itu? Semua berharga? Oh iya, seseorang yang penting memberikannya untukku. Seseorang yang percaya padaku. Dulu perhiasanku juga dicuri dariku. Yang diberikan seseorang yang mempercayaiku. Sama sepertimu, aku ingin kembali apapun caranya. Jadi kau mengerti? Iya, aku akan bantu. Sungguh? Terima kasih. Aku harus kembali ke pamanku. Dia punya restoran di Shanghai, tapi aku tidak tahu alamatnya. Mereka lagi. Ikuti aku. Marinette, ini paman lagi. Paman dan kejutannya sangat khawatir. Tolong telepon kembali. Harusnya tidak kubiarkan dia pergi sendiri. Aku yakin semuanya baik-baik saja. Aku tetap akan hubungi polisi. Dan aku akan mencoba mencarinya. Kau yakin? Dia pasti tidak jauh, dan aku juga bisa bahasa Mandarin. Tetap di sini, aku akan segera kembali. Akan lebih mudah menemukan Marinette dengan Cat Noir. Lalu bagaimana kau menjelaskan kemunculan Cat Noir di Shanghai?
Akan kupikirkan nanti. Baik, keluarkan Zakar! Ya. 法国中学女学生玛丽奈特去班城在上海旅行，至今为止2个小时。 Aku rasa kita sudah aman. Kenapa kau sendirian di Shanghai? Sebenarnya aku mau menemui temanku, lalu seseorang mencuri barang-barangku. Ayo. Pakai ini. Kalau kita bertemu yang mengejar kita lagi. Kenapa kau punya kostum-kostum ini di tasmu? Aku baru pulang dari pesta kostum. Ayo naik motor. Aku ingat sesuatu tentang antingmu. Aku tahu tempat yang banyak pegadaian. Mungkin si pencuri menipu salah satu pedagang untuk membeli barangmu dan mengaku itu miliknya. Oh, oke. Oh, apa kau bisa menemukan nomor restoran pamanku untuk menghubunginya? Dia pasti khawatir. Aku kehabisan pulsa, tidak bisa menelpon. Maaf ya. Jangan khawatir, kau pasti akan segera bisa bertemu dengannya. Oh ya, siapa namamu? Faye. Aku Marinette. Aku sangat beruntung bertemu denganmu. Untuk Ren-Ren yang baru. Apa yang baru? Ren-Ren, orang yang mengenakan Prodigious. Kau bicara dengan siapa? Hanya Ren-Ren yang bisa lihat kami. Semacam makhluk kecil ajaib, tapi sepertinya hanya aku yang bisa melihatnya. Prodigious itu milikku, King Cash. Kami Renling, roh kebaikan manusia. Masing-masing dari kami bisa mengubahmu menjadi hewan jika kau memiliki wujud nilai kebaikannya. Jika kau ingin aku teng-teng, Renling kesabaran, mengubahmu jadi belalang, kau harus tunjukkan kesabaran. Terima kasih, tapi aku kurang sabar saat ini. Maaf. Aku Xiong-Xiong, Renling ketenangan. Ketenangan? Apa ini lelucon? Tenang seperti beruang, besar dan kuat bagai beruang. Xiong! Bagus! Terima kasih. Lady Bear, namanya. Sementara. Jimat keberuntungan! Kamu mau apa dengan itu? Aku belum tahu. Oke, seperti aku mulai mengerti. Siap! Kita harus hancurkan kipasnya untuk melepaskan akumannya. Baiklah. Ada apa? Aku seharusnya bisa berubah menjadi naga dan punya kekuatan mengendalikan elemen. Aku ingin menyetrum zirahnya dengan kilat, tapi aku tidak bisa berubah. Kekuatan naga adalah yang paling kuat di antara yang lain. Niatmu haruslah terhormat kalau kau ingin menggunakan. Tentu saja niatku terhormat. Aku ingin balas dendam dengan orang yang menghancurkan hidupku. Balas dendam adalah kebalikan dari kebaikan sang naga. Keputusan dan niatmu tidak suci. Balas dendam bukan hal yang sama dengan keadilan. Aku pakai cara lain untuk mengalahkannya. Siapa yang sangka Prodigious dan Miraculous-mu di hari yang sama? Cataclysm! Kita tidak punya pilihan.
berlebihan. Akan kugunakan kekuatanku padanya. Ketor, jangan! Cataclysm! Tidak! Faye. Marinette. Maaf, aku tidak bisa memaafkanmu tadi. Tidak, Marinette. Aku tidak pantas dimaafkan. Aku bohong padamu, mencuri darimu. Dan semua yang terjadi saat ini adalah karena ulahku. Dan ayahku pasti akan sangat sedih melihat betapa mengecewakannya diriku. Aku tahu kau hanya berusaha melakukan yang benar. Aku tahu. Tapi aku gagal mempertahankan nilai kebaikan ayahku. Dia tidak akan mengerahkan semua kekuatannya untuk balas dendam. Dia pasti akan memakainya hanya untuk kebaikan. Dan kau tahu apa yang harus dilakukan. Rohi Jiusku. Meshi, berhenti menghancurkan semuanya. Tiki, ubah aku! Jimat keberuntungan! Sempurna. Tenanglah, Meshi. Aku tidak ingin menyakitimu. Aku bukan mau menghancurkanmu atau balas dendam. Aku ingin menyelamatkanmu dan mengembalikan kesadaranmu. Aku bukan Messi lagi. Aku yang Luosi. Aku belanja sebentar. Merah dengan titik hitam, itu pola yang aneh untuk vas Tiongkok. Ini bukan vas Tiongkok, tapi ini solusi untuk masalah kita. Kau jangan sampai kehausan, kalau kau mengerti maksudku. Ya, tentu saja. Ya, Lucy. Kau akan mengembalikan milikku. Iya, tapi sebelumnya kau harus minum banyak air agar kau lebih tenang. Berhasil. Kau tidak bisa melakukan kejahatan lagi, Akuma kecil. Waktunya menyingkirkan kejahatan. Kena kau. Selamat tinggal, kupu-kupu kecil. Apa yang terjadi padaku? Apa kau berhasil menggunakan kekuatan naga? Aku dapat bantuan. Ayo, Tos.